Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali akan membahas pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Perlu kita ketahui bersama bahwa rata-rata progres untuk pembangunan tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan itu sudah lebih dari 94%. Saat ini di IKN sudah komplit ya, otoritanya sudah ada atau kepala otoritanya, kemudian presiden terpilihnya sudah dilantik, namun yang belum itu investornya belum banyak yang masuk, terutama mereka yang berasal dari luar negeri. Dulu kabarnya untuk investor ini wait and see karena melihat perpolitikan di Indonesia pada waktu itu masih masa pemilu dan menunggu presiden terpilih. Dan saat ini kurang lebih hampir 1 bulan presiden terpilih yakni Pak Prabowo selaku presiden 2024-2029 sudah terpilih, namun belum ada tanda-tanda investor yang mulai menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara. Meskipun demikian, tidak perlu khawatir bagi pecinta IKN. Tentunya pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan ini akan terus berlanjut, ditambah dengan pembangunan di ring berikutnya. Di IKN ini kan banyak zonasi pembangunannya, mulai dari ring 1 hingga ring 9. Dan yang saat ini yang ramai pembangunannya adalah di kawasan ring 1, yakni di kawasan inti pusat pemerintahan. Berdasarkan instruksi baru dari Pak Prabowo, pembangunan IKN ini akan ditarget selesai dalam kurun waktu sekitar 4 tahun, yang mana sudah lengkap mulai dari lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatifnya. Jadi kalau sekitar 4 tahun ya, minimal di tahun 2028 seluruh harapan dari Pak Prabowo itu sudah dibangun semua di IKN. Infonya untuk kawasan inti pusat pemerintahan ini itu akan didanai secara keseluruhan menggunakan dana APBN. Namun kalau sudah di luar dari kawasan inti itu akan menggunakan anggaran atau skema KPBU kerjasama, seperti misalnya dari investor. Jadi ke depan, kata Pak Prabowo, Ibu Kota Nusantara akan dijadikan sebagai kota politik sekaligus pusat pemerintahan politik. Posisi dan peran IKN juga kemudian dikemukakan kembali oleh Pak AHY usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo. Katanya Presiden menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan IKN sebagai pusat pemerintahan politik, artinya sudah bisa menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, selain itu, pembangunan IKN yang saat ini lagi menyita atensi publik, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, bertolak dari kebijakan berbasis data dan fakta. Kata Pak Ali Berawi, usai prosesi menerima 30 policy brief atau risalah kebijakan dari para peneliti Universitas Indonesia, dengan berbasiskan pada data dan fakta, ia melakukan pengambilan keputusan lebih argumentatif. Selain itu, pengambilan keputusan berbasis data dan fakta juga mempercepat pembangunan IKN. Oleh karenanya, langkah otorita IKN bekerja sama dengan Universitas Indonesia ini akan dilanjutkan dengan kerjasama berbagai universitas-universitas lainnya. Dalam kajian ilmiah yang terangkum dalam 30 risalah kebijakan ini akan memperkaya perencanaan dan pembangunan IKN dalam 5 tahap hingga 2045 mendatang.
Menurut Ale, permasalahan pembangunan IKN sebagai ibu kota negara membutuhkan penanganan secara holistik, sehingga kajian-kajian bersifat multidisiplin sangat penting dan bermanfaat. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk bisa kemudian diimplementasikan ke depannya dengan memperhatikan proses pembangunan yang tetap berbasiskan pada data dan fakta yang ada dan sudah diberikan oleh para akademisi.